Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kita dalam program acara Indahnya Islam. Kita akan lanjut nih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Ustadz bisa memberikan nih Ustadz gambaran apa saja hal-hal yang bisa menguatkan kesabaran seseorang nih Ustadz ketika lagi ada masalah dan ujian. Iya. Bismillah. Perlu kita ketahui bahwasanya kesabaran itu dibutuhkan dalam setiap saat, kapanpun kita diuji ataupun bukan diuji, karena kadang-kala kita menganggap manusia ini sering menganggap semua yang diberikan itu adalah ujian, padahal ujian itu khusus diberikan kepada orang mukmin, orang yang Islam. Kalau dia sudah Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis ujian itu pasti diberikan. Tujuannya adalah untuk kenaikan daripada derajatnya. Jadi karena ada istilah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi ketika iman seorang muslim atau seorang mukmin itu dalam keadaan down atau dalam keadaan turun, maka Allah menguji dia supaya naik lagi keimanan. Yaitu dengan dilihat apanya yang dilihat adalah kesabarannya. Jadi kalau dia sabar, senantiasa sabar menyerahkan kepada Allah, bahkan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah sebenar-benarnya, kemudian dia menerima itu dengan lapang dada, dengan ikhlas, maka dia akan naik pangkatnya. Nah, jadi derajat keimanan atau pangkat dari Allah itu sebenarnya caranya begitu, dengan diuji. Nah, ini termasuk orang yang beriman, sedangkan orang yang non muslim atau orang kafir itu jelas sekali, itu mereka bukan diuji, tapi mereka ada dua kategori, bisa diazab ataupun istidraj namanya. Nah, di azab jelas sekali. Orang yang tidak beriman, dia akan diazab oleh Allah, walaupun kadang-kala dia merasa tidak diazab. Nah, itu hampir sama memang. Kalau kita lihat sekilas secara kasat mata, mungkin kita pikir ya itu ujian juga. Padahal beda. Orang yang beriman, ya betul dapat ujian. Tujuan untuk naik kelas, untuk naik pangkat. Nah, kan sering begitu. Kita mau naik kelas misalnya dari sekolah, kita harus diuji dulu, ada ujiannya. Nggak mungkin naik kelas tiba-tiba bin salbin naik kelas. Nah, tidak mungkin. Pasti ada diuji dengan berbagai ujian. Yang mana nanti Allah ingin melihat sabar kita atau tidak. Kita sabar atau tidak. Nah, ketika kita sabar, kemudian kita menjalani ujian dengan sebaik-baiknya, sungguh-sungguh kita berserah diri kepada Allah, maka kita akan dapat itu, kelas kita akan naik. Betul. Nah, demikian pula dengan orang yang non muslim. Dia ketika diuji, artinya diuji dengan yang tadi azab misalkan, itu dia harus tahu bahwasanya Allah mengazab saya nih karena saya tidak beriman kepada Allah. Maka dengan kata lain dia harus mencari jalan keluarnya. Apa solusinya? Dia mempelajari yang benar itu sebenarnya yang mana. Nah, mencari kebenaran lah istilahnya. Karena mereka tidak kita salahkan juga karena mungkin dia dari lahirnya memang dalam keadaan non muslim. Maka seharusnya dia mencari hidayah. Betul. Karena hidayah itu harus dicari. Tidak bisa berpangku tangan atau ikut-ikut saja seperti itu, atau sesuai bagaimana saya lahir ya seperti itu. Sama halnya seperti kita orang beriman, orang Islam, kan nggak boleh kita Islam ya udah gitu aja, kita nggak jalankan perintah Allah, bahkan kita menjalankan larangan Allah. Nah, itu kan salah. Artinya kita harus mencari suatu petunjuk dari Allah. Makanya dalam Al-Quran sebenarnya jelas sekali dalam surat sering kita baca Al-Fatihah, dalam surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Fatihah. Itu jelas sangat terang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami wahai Allah, berilah hidayah kami wahai Allah supaya kami berada dalam jalan yang lurus. Nah, kita saja orang yang sudah Islam, insyaallah beriman, itu saja kita harus minta pertolongan lagi sama Allah. Mohon pada Allah supaya kita diberi petunjuk. Nah, itu kita yang sudah beriman atau sudah Islam, apalagi yang non muslim, mereka otomatis sebelum dia azab yang lebih keras oleh Allah, azab yang sangat-sangat pedih, maka lebih bagus dia mencari hidayah. Nah, itu khusus kepada orang yang non muslim. Nah, jadi ada ujian, ada azab, dan satu lagi istidraj. Istidraj itu adalah ujian yang merupakan kenikmatan. Jadi kadang-kala ini banyak orang, mau orang Islam, mau dia non muslim, mau siapapun itu, kadang-kala dia tidak merasa bahwasanya dia sedang diuji. Padahal Allah ingin melihat nih, dia sabar atau tidak.
dia berserah diri kepada Allah atau tidak. Jadi istidrak, arti dari istidrak itu sendiri adalah ujian yang mana tidak bisa lihat secara kasat mata. Kadang-kala dia mendapat nikmat begitu banyak, harta begitu banyak, bahkan dia diberi kesehatan, tapi tidak pernah sakit, tapi dia maksiat jalan terus. Jadi kalau kita sering maksiat, tapi kita sehat aja, bahkan kita banyak harta, banyak yang kita dapatkan, income kita banyak, itu hati-hati, itu bisa jadi itu adalah istidrak. Dan istidrak itu azab yang paling berbahaya, karena kadang-kala kita tidak merasa sedang diazab, padahal kita lagi diazab oleh Allah, dan ujung-ujungnya naudzubillah, naudzubillah, kadang-kala kita bisa dalam keadaan nanti ketika Allah mengambil ajal kita, menjemput ajal kita, bisa jadi kita dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu sebenarnya kenapa kita harus selalu bisa mengkategorikan ini Allah sedang menguji saya dengan dengan bersabar dalam keadaan kita beriman atau tidak. Nah, kalau kita tidak beriman, kita bahkan walaupun kita Islam tapi jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati-hati, kita bisa jadi diberi istidrak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah. Insyaallah luar biasa yang diberikan oleh Ustadz kita. Baiklah pemirsa RJ TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam.